Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Nugraha, NPM 065, mahasiswa semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi pembelajaran matematika untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Matematika selalu dianggap sebagai mata pelajaran yang menegangkan dan kurang menarik bagi siswa karena guru selalu menggunakan metode yang sama pada setiap pertemuan sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan tidak diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah yang diberikan gurunya. Hal ini menjadikan siswa lebih pasif, tidak semangat belajar, dan pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar serta target yang diinginkan tidak tercapai. Nah, oleh karenanya diperlukan strategi bagaimana pembelajaran matematika bisa menjadi menyenangkan dan menarik serta membuka pola pikir siswa bahwa ilmu yang telah dipelajari memiliki makna dalam kehidupan mereka. Nah, dibutuhkan suatu inovasi dan kreasi pembelajaran untuk penguasaan terhadap materi yang dikelola dan ditampilkan untuk menjadikan proses pembelajaran yang ingin dicapai terwujud. Nah, inovasi sendiri merupakan suatu ide penemuan baru atau hasil dari pengembangan kreatif dari ide yang sudah ada. Sementara dalam konteks pembelajaran, inovasi merupakan bentuk kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran yang semula monoton, membosankan, dan menjenuhkan menuju pembelajaran yang menyenangkan, variatif, dan bermakna. Satu bentuk inovasi pembelajaran adalah suatu model pembelajaran inovatif yang menyenangkan dan melibatkan keaktifan siswa. Sebagai calon guru, maka saya akan mengembangkan model pembelajaran snowball throwing yang diinovasikan dengan media pembelajaran edukatif berupa video animasi yang dibuat oleh saya sendiri. Nah, metode pembelajaran snowball throwing itu sendiri adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian dipilih ketua kelompoknya untuk mendapatkan tugas dari guru dan masing-masing siswa yang membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola atau kertas pertanyaan kemudian dilempar ke siswa lain yang masing-masing menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP dari Satuan Pendidikan SMP semester genap. Nah, materi ini dipilih karena merupakan materi yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, materi SPLDP juga mampu menguatkan kemampuan matematis siswa SMP dalam peralihannya dari matematika abstrak melalui aljabar. Namun pada kenyataannya di lapangan, menurut Yusepa tahun 2016 mengatakan bahwa pada materi SPLDP siswa masih mengalami kesulitan dalam menyatakan hubungan antara konsep bangun datar dengan persamaan linear, membuat generalisasi dan membuat persamaan sesuai dengan situasi yang diberikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada 7 fase. Nah, fase pertama itu menyampaikan seluruh tujuan dalam pembelajaran dan memotivasi siswa. Lalu fase kedua menyajikan informasi tentang materi SPLDP melalui video pembelajaran animasi yang telah saya buat sendiri. Nah, videonya seperti ini. Nah, lalu fase ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Lalu memberikan informasi kepada peserta didik tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran snowball throwing. Lalu membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu fase keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar, lalu menjelaskan materi serta pembagian tugas kelompok.
lalu meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan tugas yang diberikan guru, lalu memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan, lalu meminta setiap kelompok untuk mengulang dan melemparkan pertanyaan yang telah ditulis pada kertas kepada kelompok lain. Lalu meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang didapatkan dari kelompok lain pada kertas kerja tersebut. Nah, selanjutnya fase kelima. Di sini ada evaluasi. Nah, guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban atas pertanyaan yang diterima dari kelompok lain. Lalu fase keenam, memberi penilaian atau penghargaan. Lalu memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. Lalu fase yang terakhir, fase ketujuh, memberi uji tes, melakukan uji tes individu, angket respon siswa, dan memberikan penghargaan kelompok. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penggunaan inovasi dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Nah, selain itu, melalui penerapan model pembelajaran snowball throwing, siswa dapat menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya dalam bentuk tertulis yang nantinya akan didiskusikan bersama. Dengan demikian, siswa dapat mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dalam memahami materi pelajaran. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah inovasi pembelajaran, pasti setiap guru melakukan suatu perubahan baik dalam metode, strategi maupun teknik guru itu sendiri. Dengan begitu, suatu proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.